Sepulkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Sahabat Sepulkesma, bertemu lagi dengan saya Citra yang hari ini akan memandu acara podcast kesayangan kita, Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Hari ini, podcast pada hari ini tuh sangat spesial ya, karena kita take-nya itu di luar studio Polkesma nih. Kita langsung datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri dengan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dengan topik kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tetap sehat dan bahagia menjelang menopause. Nah, untuk membahas itu bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang akan membahas tuntas tentang menopause. Apa sih itu menopause? Kemudian apa sih persiapannya? Dan kenapa ini penting untuk dibahas? Oke, bersama kita telah hadir Dr. Anastasia Tias Renantina SPOG. Selamat siang, Dr. Tias. Selamat siang. Saya manggil Dr. Tias ya, Dok? Iya. Cukup. Dr. Tias saja. Dr. Tias adalah seorang SPOG di RSIA Puri, Dokter ya? Iya. RSIA Puri Galeri. Oke, RSIA Puri Galeri. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol, Dokter ya, mungkin teman-teman juga ingin tahu ini, Dokter kesibukannya apa ya, Dok, selain sebagai seorang SPOG di RSIA Puri, Dokter? Saya memang pensiunan PNS di Rumah Sakit Umum Sudarsono Pasuruan. Kemudian pindah ke Malang. Ya. Dan kegiatannya hanya di sini Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Galeri dan Rumah Sakit BRI Medika. Oke, jadi emang tetap Betul. konstan di bidang pelayanan di SPOG ya, Dokter ya? Iya, oke. Oke, sekarang kita langsung ke topik bahasan aja ya, Dokter ya. Baik. Oke, kita kan akan membahas tentang bagaimana sih untuk tetap sehat dan bahagia nih di masa-masa menopause. Mungkin sebelum kita bahas tentang itu sebelumnya, Dokter ya, apa sih, Dok, yang dimaksud dengan menopause, Dokter? Kalau dari awalnya sejarahnya sih, itu asalnya dari bahasa Mesir. Men itu adalah bulan. Oke. Paus ya kita tahu sendiri bahwa itu berhenti. Oke. Jadi bulan yang berhenti. Bulan yang berhenti. Tapi definisinya yaitu di mana seorang wanita di usia antara 40 sampai 45 yang biasanya rata-rata 51 tahun sudah tidak mengalami haid selama 12 bulan. Itu kita sebut menopause. Oke, jadi seorang wanita itu berarti fase reproduksi wanita juga itu, Dokter ya, dari betul. pubertas, kemudian menstruasi, hamil, menopause salah satu dari fase reproduksi itu. Dikatakan menopause jika sudah dalam waktu 12 bulan sudah tidak haid lagi. Dalam usia antara 40 sampai 55. Oke. Tapi rata-rata 51 lah mereka. Itu sudah dikatakan menopause. Oke. Kemudian itu kan merupakan salah satu fase reproduksi dari seorang wanita ya, menopause itu ya, Dokter ya. Secara mungkin ilmiahnya ya, apakah apa sih yang dirasakan oleh tubuh, Dok, kalau menjelang menopause itu? Ada nggak sih, Dok, tanda-tanda dari seorang wanita kalau dia akan menjelang menopause, Dokter? Betul, memang kita biasanya ada dua gejala atau yang dirasakan wanita fisik pasti, kemudian psikologis. Kalau fisik itu kan kalau menurut dari kedokteran istilahnya ada perubahan vasomotor. Vasomotor itu, Dokter? Itu istilah kedokterannya ya, perubahan vasomotor. Kalau kita untuk awam ya biasanya itu ada flushing, warna rasa panas di daerah tubuh bagian atas. Kemerahan, panas, kemudian berkeringat malam. Ya apalagi sering nyeri kepala. Gitu. Itu rata-rata gejala-gejala vasomotor. Kalau psikologis itu kan seperti yang kita tahu, rasa cemas. Terus tidak stabil itu, labil itu. Emosinya labil, mudah marah, mudah tersinggung, rasa tidak percaya diri dan sebagainya, itu banyak ya, seperti itu. Apakah itu disebabkan oleh memang alamiah begitu atau ada pengaruh dari faktor hormonal, mungkin dia merasa tidak percaya diri atau tiba-tiba jadi gampang marah? Karena kan misalnya kalau dulu ya awal-awal kita mau pubertas pun kan sepertinya begitu juga kan, Dokter ya, tiba-tiba timbul jerawat, terus tiba-tiba kok kayaknya lebih
lebih cepat bete, lebih cepat sedih, itu apakah sama seperti itu dokter yang dirasakan kalau menopause itu dokter? Sama, dia kan hanya karena kita menstruasi itu kan ada hubungannya dengan hormon-hormon yang berhubungan dengan menstruasi, FSH, LH, estrogen, progesteron. Itu hampir sama prosesnya, rasanya sama dengan waktu kita mau premenstruasi. Oh iya, hampir sama. Cuma kalau premenstruasi tidak ada flushing dan sebagainya, cuma untuk mudah tersinggung, tidak enak badannya gitu. Itu sama seperti menjelang menstruasi. Flushing itu berarti rasa panas di wajah. Jadi kalau kita merasa seperti rasa terbakar, seperti kena matahari gitu. Padahal tidak ada. Oh, ya itu salah satu ciri-ciri bahwa ini ya sudah menjelang umur segitu dan sering merasakan itu, sudah berarti sudah harus bersiap-siap. Itu dirasa mulai dari premenopause syndrome itu sama salah satunya. Kalau premenopause itu dari usia berapa dokter? Ya mulai 44 itu sudah mulai premenopause. Kalau dari literatur kan hanya 40 sampai 55, tapi biasanya muncul tuh 44 gitu. Pasien-pasien datang itu dengan keluhan itu. Oke, sudah mulai rasa flushing, kemudian mulai emosinya sudah naik turun. Gitu. Tersinggung, tidak percaya diri. Oh iya. Oke, nah kalau sudah merasakan hal-hal seperti itu ya dokter ya, sudah mulai menyadari kok saya sudah mulai ada yang berubah rasanya itu ya. Apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang wanita dokter untuk menjelang atau udah bentar lagi nih bakal menopause nih, itu apa yang perlu dipersiapkan dokter kira-kira? Memang harus dipersiapkan tuh ya, ada untuk psikologis, ya harus yakin bahwa memang ini adalah proses alam. Semua tidak berakhir di sini, masih berlanjut. Gitu. Ini hal normal. Kemudian untuk obat-obatan mungkin bisa untuk fisiknya juga olahraga dan sebagainya. Kemudian obat-obatan seperti HRT, hormon replacement therapy, hormon pengganti sulih lah istilahnya ya bahasa Indonesia. Kemudian ada fitoestrogen. Ada juga terapi psikologisnya kalau memang dia sampai jatuh di depresi. Semengganggu itu misalnya ya dokter ya. Dia yang mungkin seperti orang istilahnya post power syndrome lah mungkin ya. Betul. Itu harus mungkin kita harus arahkan ke dokter psikiater. Tadi yang vitamin tadi dokter bilang HRT itu fungsinya untuk apa dokter? Dia untuk mengganti hormon estrogen kita yang nggak ada. Oh, tapi bukan memperpanjang masa menstruasi, bukan? Enggak ya? Ada yang bisa, tapi memang kita semua untuk pemberian HRT juga harus dengan screening yang banyak. Dengan indikasi medis juga ya. Di screening, adakah riwayat kanker payudara, harus mamografi, pemeriksaan lab dan sebagainya, semuanya harus dijalani. Kalau memang itu baik, baru kita pemberiannya. Oh gitu. Jadi emang persiapannya bukan cuman fisik tetapi juga psikologisnya juga dokter berarti ya. Dan mungkin dukungan dari keluarga itu juga penting ya dokter ya. Kadang-kadang mungkin kita tidak sadar bahwa kita tuh sudah mengalami depresi mungkin karena tadi dokter bilang post power syndrome, itu apakah mungkin dari keluarga itu bisa mengarahkan untuk salah satunya di bawah itu nanti kalau udah fisik, psikologis, kemudian obat-obatan dan faktor lingkungan. Lingkungan juga harus mendukung untuk mempersiapkan. Betul ya. Apalagi mungkin misalnya memang biasa wanita pekerja yang aktif tiba-tiba merasa wah sudah menjelang menopause sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Padahal itu sebenarnya atau dia berubah jadi cerewet di rumah gitu. itu harus jadi untuk suami dan anak-anak juga harus siap ya. Siap. Akan tiba-tiba mendapati seorang ibu yang tadinya pendiam jadi cerewet. Itu ya, jadi harus memang dukungan semua itu lingkungan, ya berarti ya dokter ya. Jadi memang harus semua sudah aware bahwa ini akan menjelang menopause. Jadi mungkin bahasa kasarnya bisa juga memaklumi itu atau gimana dokter? Istilahnya apa ya namanya? Lingkungan gitu. Manipulasi lingkungan mungkin istilahnya gitu ya. Iya. Jadi juga harus menyadari bahwa akan ada perubahan secara mungkin psikologis yang lebih ini ya, psikologis perempuan yang akan lebih terasa begitu ya dokter ya. Padahal sebenarnya dengan menopause ini semua akan melewati fase itu kan dokter?
semua kami lewati itu, dan tadi dokter bilang tidak akan berakhir di situ. Iya, masih panjang. Masih akan panjang. Oke, tadi sudah ini ya, persiapannya apa? Tadi dokter juga sudah jelaskan juga ya bagaimana sih psikologis seorang wanita kalau menjelang menopause atau mungkin setelah menopause itu ya mungkin dokter ya, tadi yang dengan perubahan hormonal yang mungkin ada merasa dia tidak mampu lagi atau mungkin dia tidak menarik, itu ada nggak yang dokter pernah dapatkan pasien yang seperti itu, dokter? Ada, apalagi orang-orang yang mungkin dulu ya public figure, kemudian dia wanita yang berkarir, yang berpotensi, terus aktivitas kemana-mana dengan hampir samalah dengan seperti kita waktu pensiun kan gitu. Jadi merasa tidak dibutuhkan. Nah, ini harus kita, lingkungan juga harus mendukung. Jangan sampai dia jatuh pada depresi. Kalau depresi nanti kan bisa lama-lama jatuh lagi pada percobaan pembunuhan. Bunuh diri gitu ya. Sampai sejauh bisa. Tapi itu kan faktor dari tadi. Sosial, ekonomi, usia, pendidikan dan sebagainya, banyak faktor resikonya ya. Jadi bukan hanya semata-mata karena si menopause langsung dia depresi betul ya. Jadi ada faktor lain juga yang ini ya. Betul. Oke, mungkin juga itu kan tadi yang perlu dipersiapkan secara psikologis. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang intake gizi atau makanan gitu, Dok. Apa sih yang bisa dikonsumsi oleh ibu premenopause agar dia tetap sehat dan bahagia gitu menjelang masa-masa menopause-nya, dokter? Kalau soal makanan pasti kita udah tahu ya, dari pendidikan sekolah dasar sampai ini 4 sehat 5 sempurna gitu. Ya 4 sehat terus tambah 5 sempurna, cuma untuk menopause ditambah kalsium. Oh, itu susu. Dampaknya? Kalau dulu kan kita 4 sehat 5 sempurna plus susu gitu. Ini sama aja susu, cuma untuk wanita menopause itu bukan susu yang full cream tapi yang skin cream, jadi rendah lemak, terus hindari banyak makan gula, garam. Terus kalau kalsium yang kita tidak suka susu ya kita dapatkan dari ikan, bisa juga ditambah lagi makanan-makanan tambahan yang itu kayak kacang polong, kacang kedelai dari susu kedelai, soy itu. Iya. Itu dampaknya apa untuk tubuh? Kalau kayak ini kan kita memang harus menjaga satu dietnya, terus olahraga, terus tidur teratur. Kemudian nah itu kalau makanan ya itu tadi hanya kalau kayak kacang kedelai itu fungsinya kan juga dia ada mengandung estrogen sedikit. Biasanya didapat dari kacang kedelai, namanya kita bilang fitoestrogen, pengganti estrogen yang isinya isoflavin. Biasanya didapat di kacang polong, kedelai, bengkoang. Dulu pernah sih ada seminar tentang bengkoang. Itu bisa bagus juga katanya gitu. Terus kalau untuk kalsium kan kita untuk mencegah osteoporosis. Untuk ini ya, karena ada setelah menopause itu ada rentetan lagi penyakit-penyakit lain yang mungkin lebih mudah menyerang, ya misalnya osteoporosis tadi dokter ya. Jadi menjelang usia tadi premenopause ya. Jadi apa sih, Dok, yang harus dilakukan oleh ibu ya, wanita gitu ya, selain tadi intake gizi yang baik, istirahat, apalagi dokter kira-kira yang bisa dilakukan agar tetap sehat dan bahagia gitu walaupun sudah menjelang menopause? Itu biasanya kita tuh harus ya olahraga. Terus olahraganya apa, dokter, yang cocok atau inilah? Olahraga yang bagus sebenarnya ya kayak jalan pagi, sepeda, tapi sepeda yang datar ya. Kalau momen nggak ada lingkungan yang sehat ya udahlah bersepeda statis. Terus kayak senam yoga. Kalau memang tidak memungkinkan yang istilahnya dulu ya kalau nggak salah namanya body language. Dia itu bagus, jadi body language itu kayak apa sih, kayak kita untuk relaksasi, merasakan badan kita ya. Itu. Kemudian ya selain olahraga juga kita harus tetap bekerja.
Bagaimana? Nggak mesti kita harus bekerja di rumah di di kantoran kantor, ini nggak ya, bekerja apa yang membuat kita tidak Kesibukan berhenti. gitu lah, kesibukan betul, dokter kesibukan, ya. Tetap harus beraktivitas. Kalau itu ya mari kita gali. Hobinya apa sih dulunya yang tertunda? Iya, gitu. ya, dulu waktu kerja tuh nggak sempat itu kan ya. Oh, saya dulu hobinya menjahit. Mumpung nih udah nggak ada kerja, kita gali lah gitu. Iya. Buat apa saja yang dia Menyenangkan. membuat dia berbahagia. Dan jangan lupa ada juga bermain. Dulu kita masih TK kan, belajar dan bermain. Ini juga menopause, belajar dan bermain. Belajar maksudnya kita ya biar tidak pikun, tidak apa-apa, kita nge-game yang pakai bahasa Inggris, game yang membuat ketelitian, kecepatan dan sebagainya. Jadi itu ya dokter, jadi dengan bermain game itu bisa tetap membuat kita tetap berpikir gitu ya, jadi tetap produktif gitu. Jadi ya. kita bisa lebih teliti kan gitu. Kita cari ada beberapa game, saya lihat di HP itu bahwa untuk wanita-wanita usia 60-an. Ada khusus begitu? Ada. Oh iya kan? Ada. Kayak kita mulai lihat dari kayak sudoku ya, istilahnya yang angka-angka itu. Terus ada TTS. TTS mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau apa, bagus juga. Tetap berpikir ya. Supaya juga mungkin terhindar gitu ya. Iya, betul dokter. Jadi jangan berhenti. Jangan berhenti. Jadi jangan sampai kita merenungi saja ya, berpikir bahwa saya ini sudah selesai tugasnya, itu jangan sampai begitu. Justru sekarang sudah menopause itu senang-senang lah gitu ya, dokternya sudah pensiun, mungkin sudah ada cucu, mungkin yang bermain dengan cucu. Atau kalau dia dulu terlalu sibuk, ya kita mulailah aktivitas dengan sosial ya. Aktivitas sosial dari agama, berkunjung teman-teman SMP, SMA, SD atau apa aja yang masih banyak yang bisa dilakukan. Betul. Mungkin sekarang waktunya kita me time. Betul. Atau kalau memang punya fasilitas ya ayo kita jalan-jalan aja sama teman-teman. Kan itu biasanya ngumpul sama teman-teman SMP yang memang seumuran, yang sudah memang sama-sama sudah pensiun juga. Itu salah satu untuk ini ya, untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Betul. Tapi tentunya untuk bisa tetap traveling kemana-mana tetap harus sehat juga ya. Jangan sampai udah nanti traveling nggak kuat jalan, nggak kuat jalan terus ngos-ngosan dan lain-lain ya. Itu ya mungkin Dokter Tias, sedikit pembahasan kita hari ini ya. Mungkin sebelum kita tutup, dokter ada nggak sih dokter closing statement dokter untuk sahabat Setpolkesma nih, mungkin yang punya ibu menjelang menopause atau mungkin yang sudah menopause sahabat Setpolkesma, mungkin dokter ada yang ingin disampaikan dokter? Memang kalau untuk orang menopause memang ada 3 ya. Satu, dia memang menerima, harus menerima dan menyadari. Terus inilah kesempatan kita untuk me time. Ada juga ya kesempatan nih kita untuk berbenah, lebih tampil yang selama ini sibuk mengurusi hal-hal yang di luar kita gitu ya. Jadi tetap sehat, bahagia, dan tetap kalau masih ada pasangan tetap romantis. Itu saja. Tetap romantis bersama pasangan. Walaupun harus. Sudah ini ya tetap. Ya kan ada cara yang beda. Terima kasih banyak Dokter Tias untuk waktu dan kesempatannya. Nanti mungkin ada waktu lain lagi kita bisa ngobrol banyak lagi ya dokter ya. Baik, terima kasih. Kesehatan reproduksi mungkin gitu ya. Baik, sahabat Setpolkesma, dengan berakhirnya closing statement dari Dokter Tias tadi, berakhir pula podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kita dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan di share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Saya pamit undur diri, selamat siang dan terima kasih. Selamat siang.